Jalan Alinayin. Bagi yang suka melewati jalan Ciamis Cirebon, tentu sudah tidak asing lagi dengan jalan yang satu ini, di mana di jalan ini terdapat suatu tanjakan yang terkenal dengan tingkat kemiringannya yang cukup curam dan sering terjadi kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan cuy, nama gua Iqbal, panggil aja gua Ibai. Di video kali ini gua bakalan menceritakan tentang suatu lokasi di daerah Ciamis, Jawa Barat yang memang terkenal dengan hal gaibnya cuy. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang mempunyai cerita horor atau pengalaman horor yang pernah kalian alami, boleh sekali kalian kirimkan ke email atau ke nomor WhatsApp gua ya cuy. Gua tunggu cerita horor atau mistis kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya. Berang-berang makan ketupat. Berangkat. Jalan Alinayin termasuk titik rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain kondisi jalanan yang menanjak dan menikung, Alinayin ini juga memiliki cerita horor yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Jalan Alinayin berada di Jalan Raya Ciamis, Cirebon, tepatnya di Desa Jelat, Kecamatan Baregbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jalan tersebut sering dilintasi oleh kendaraan besar seperti truk dengan tujuan Kuningan hingga Cirebon. Di jalan ini terkenal juga dengan tanjakan yang dinamakan Tanjakan Alinayin. Tanjakan ini memiliki kemiringan yang cukup curam, ditambah saat di puncaknya jalan langsung menikung. Kondisi ini yang menjadikan tanjakan tersebut rawan kecelakaan. Truk atau kendaraan besar yang kurang ancang-ancang bisa mundur lagi, dan banyak juga kejadian mobil yang terguling. Namun di balik itu semua, Tanjakan Alinayin memiliki cerita horor tersendiri. Nama tanjakan ini diambil dari nama warga bernama Alinayin. Ada alasan tersendiri kenapa Alinayin itu dijadikan nama tersebut. Menurut salah seorang warga, asal-muasal nama tanjakan Alinayin berdasarkan dari cerita orang tuanya dulu. Alinayin adalah seorang pemuda asal Desa Jelat. Diceritakan pada suatu hari, Alinayin bersama warga lainnya beramai-ramai pergi ke wilayah Cijoho untuk menonton pagelaran wayang di kampung tersebut cuy. Cijoho sendiri adalah kampung yang dekat dengan jalanan Alinayin tersebut. Mereka pergi melewati hutan dan sungai, karena dulu jalanan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan jalanannya udah enak, udah bagus gitu. Singkat cerita, mereka selesai nonton pagelaran seni wayang. Alinayin dan warga lainnya pun pulang kembali ke Desa Jelat. Namun saat di lokasi tanjakan yang sekarang dinamakan Tanjakan Alinayin, si Alinayin mengaku sandalnya ketinggalan di lokasi pementasan wayang tadi. Karena memang ya, kalau orang zaman dulu itu nonton pagelaran seni wayang atau nonton pagelaran-pagelaran lain itu sering menjadikan sandal itu alas duduk mereka cuy. Alinayin pun langsung menyampaikan kepada warga lain bahwa dia akan kembali untuk mengambil sandal tersebut. Namun setelah ditunggu beberapa lama, Alinayin tidak kunjung kembali. Bahkan di tempat bekas pertunjukan wayang pun dia tidak ada. Alinayin pun hilang berminggu-minggu dan sampai sekarang sosoknya tidak ditemukan. Warga pun mengabarkan Alinayin hilang secara misterius. Seiring zaman, cerita Alinayin hilang pun diketahui banyak orang. Ketika lokasi tersebut sudah menjadi jalan dan tanjakan, beberapa warga pun sering melihat penampakan sosok misterius seperti orang gondrong yang tubuhnya dipenuhi dengan lumut merangkak menyeberangi jalan. Konon, penampakan sosok misterius itu adalah Alinayin yang hilang, sehingga tanjakan itu diabadikan menjadi Tanjakan Alinayin. Dan menurut cerita, kalau ada penampakan sosok tersebut akan terjadi kecelakaan cuy.
Mungkin hanya segitu dulu cuy cerita tentang Alinayin tersebut, karena masih gue masih cari-cari ya, masih cari-cari info-info tentang Alinayin tersebut cuy, karena emang agak susah gitu untuk mencari info tentang Alinayin ini. Gimana menurut kalian cuy? Masih berani lewat jalanan Alinayin, apalagi di tanjakan tersebut? Atau kalian pernah alami kejadian horor atau mistis di jalanan tersebut? Komen pengalaman kalian. Sebenarnya rumah gua deket dengan lokasi jalanan Alinayin, tetanggaan lah, sebelah-sebelahan. Nanti kalau gua pulang kampung, kita vlog dan kita susuri suasana jalanan Alinayin sekarang. Dan di tanjakan Alinayin ada salah seorang pahlawan gitu ya, yang mengatur lalu lintas, yang bernama Pak Masro. Beliau ditugaskan oleh Polsek setempat untuk mengatur kelancaran jalannya tanjakan di Alinayin tersebut. Beliau adalah sosok legendaris di tanjakan Alinayin. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Mohon maaf bila gue ada salah-salah kata. Gue Ibai, cabut.